Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Ada, Tuhan yang Maha Benar, Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Ada, dan sebelum kata ada itu ada, dan kata ada itu digunakan oleh manusia, dan kata ada itu menjadi sebuah kata. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang mandarang seperti saat sekarang ini. Baik, untuk menghabiskan waktu, saya akan mempresentasikan hakikat teknologi dan informasi, hakikat teknologi dan komunikasi yang diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Bu Asma Amir SPD MPD, yang ditujukan kepada mahasiswanya ahli Prodi Bahasa Indonesia. Pengertian teknologi ada 3, yaitu teknologi merupakan pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, informasi merupakan kumpulan data yang saling terkait dan telah diproses secara kompleks. Teknologi merupakan pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses menolong manusia menyelesaikan masalah. Pengertian para ahli. Yang pertama yaitu, menurut Erik Benson, teknologi informasi dan komunikasi adalah kebutuhan manusia di dalam mengambil dan memindahkan, pengelola, dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri, masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Puskordiknas Indonesia, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah suatu perdana yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Yang ketiga, menurut Susanto, teknologi dan komunikasi adalah sebuah media, alat bantu yang digunakan untuk transfer data, baik untuk memperoleh suatu data, informasi, maupun memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi, baik suatu arah maupun dua arah. Alasan teknologi informasi dan komunikasi dibutuhkan di dalam pendidikan, yaitu yang pertama, adanya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi jembatan ilmu. Salah satu peran TIK di era globalisasi ini adalah sebagai media informasi, misalnya internet. Selain peran teknologi informasi dan komunikasi sebagai media informasi, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat pula dimanfaatkan peserta didik sebagai komunikasi. Yang ketiga, dengan adanya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, belajar menjadi jauh lebih efisien. Proses pengembangan tidak harus selalu dengan bertatap muka seperti zaman dahulu. Kini proses pembelajaran dapat dilakukan memanfaatkan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sehingga kita juga dapat efisien dalam menggunakan waktu. Yang keempat yaitu adanya fakta bahwa peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dengan metode belajar yang menggunakan fasilitas multimedia daripada metode pembelajaran konvensional. Peran teknologi dan informasi komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama itu, teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang cukup banyak dalam bidang pendidikan, antara lainnya yaitu sebagai keahlian dan kompetensi. Yang kedua, sebagai infrastruktur pembelajaran dan infrastruktur pembelajaran. Yang ketiga, sebagai sumber bahan belajar. Yang keempat, itu sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Yang kelima, sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Yang keenam, sebagai sistem pendukung keputusan. Dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan yaitu menjadi terbagi dua, yaitu
negatif dan positif. Adapun dampak positifnya itu munculnya metode pembelajaran baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Adapun dampak negatifnya yaitu peserta didik malas belajar, berpotensi mempengaruhi sikap dan perilakunya, prestasi belajar peserta didik menurun. Mungkin ini sempat yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, usaha yakin usaha sampai. Terima kasih partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.